Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Erlisatika Putri, NIM 124. Saya Niputu Febriana Pradiptaningrat, NIM 092. Saya Muhammad Amrul Ramadan dengan NIM 106. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang MAC atau Message Authentication Code. Latar belakang kenapa MAC menjadi sangat penting adalah karena di era digital seperti sekarang, hampir semua komunikasi dan transaksi dilakukan secara online, mulai dari perbankan, e-commerce, hingga pengiriman data antar perangkat. Masalahnya, data yang dikirim lewat jaringan bisa saja diubah, disadap, atau dipalsukan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, disinilah peran MAC muncul sebagai solusi. MAC digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang diterima benar-benar asli dan tidak dimodifikasi selama proses pengiriman. Dengan kata lain, MAC menjamin integriti dan authenticity dari sebuah pesan. Jadi, dalam presentasi ini, kami akan bahas apa itu MAC, bagaimana cara kerjanya, contoh algoritma yang digunakan, serta mengapa teknologi ini sangat penting dalam keamanan data modern. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari MAC. MAC adalah nilai autentifikasi yang dihasilkan menggunakan algoritma kriptografi berbasis kunci simetris untuk menjamin integritas dan keaslian suatu pesan. Yang simpelnya itu, MAC itu adalah kode pengaman yang ditempel ke sebuah pesan, yang dimana kode ini dibuat dari dua hal, yaitu pesan itu sendiri dan juga kunci rahasia yang cuma diketahui oleh pengirim. Dan juga ini ada menurut dari NIST, MAC itu berfungsi mirip kayak checksum tapi versi aman. Jadi MAC bisa mengecek apakah isi pesan itu masih asli atau sudah berubah, baik sengaja maupun nggak sengaja. Oke, lalu setelahnya di sini ada tujuan dan fungsinya. Tujuan yang pertama adalah MAC itu menjaga integritas pesan, yang artinya pas pesan dikirim lewat jaringan, penerima bisa mengecek apakah pesan itu masih sama kayak waktu dikirim atau enggak. Apabila ada satu huruf saja yang berubah, MAC-nya langsung beda dan pesan dianggap enggak valid. Lalu yang kedua itu ada autentifikasi. MAC juga berfungsi untuk membuat autentifikasi pengirim, karena MAC dibuat pakai kunci simetris yang dimana cuma orang yang punya kunci itu yang bisa bikin MAC yang benar. Jadi kalau MAC-nya cocok, penerima bisa yakin kalau pesan itu benar-benar dikirim oleh pihak yang sah, bukan orang lain yang menyamar. Lalu yang ketiga di sini ada perbedaannya. Sini ada perbedaan dari MAC. Yang pertama adalah perbedaan yang paling utama, ada dua jenis kunci yang dipakai MAC itu. Yang pertama kunci simetris, yang dimana pengirim dan penerima pakai kunci yang sama, prosesnya lebih cepat dan simpel, tapi nggak bisa buktiin ke pihak lain siapa pengirimnya. Sedangkan yang digital signature itu pakai kunci asimetris, yaitu private key dan public key. Bisa buktiin siapa pengirimnya dan mendukung non-repudiation. Lalu perbedaan yang kedua, mekanisme kriptografi yang digunakan. MAC menggunakan fungsi khas dengan kunci, misalnya HMAC yang SH256 atau block cipher, misal CMAC AESA. Lalu untuk digital signature itu menggunakan algoritma kriptografi kunci publik seperti RSA, SIDSA, ETDCA, berlaku pada model sign verify berbasis private, public atau publican key. Cara kerja MAC bekerja dengan menggunakan kunci rahasia dan algoritma kriptografi untuk menghasilkan suatu nilai autentikasi yang dimana bertugas melindungi integritas dan keaslian suatu pesan. Proses ini disebut dengan keyed hashing. Proses keyed hashing itu merupakan penggabungan antara pesan dan kunci rahasia yang diproses dengan algoritma kriptografi sehingga menghasilkan tag MAC. Diagram alur sederhananya yaitu pesan dan kunci digabungkan lalu diproses menggunakan algoritma MAC
lalu menghasilkan tag MAC. Pada sisi pengirim, cara kerjanya, pengirim menyiapkan pesan, lalu pengirim memiliki kunci yang juga dimiliki oleh penerima. Pesan dan kunci tersebut diproses dengan algoritma MAC sehingga menghasilkan tag MAC. Lalu pengirim mengirimkan pesan dalam bentuk pesan asli dan tag MAC yaitu MT. Kemudian pada sisi penerima menerima pesan, penerima menggunakan kunci yang sama dan menghitung hasil dari pesan yang dikirim oleh si pengirim. Kemudian penerima membandingkan antara tag yang ia miliki dengan tag yang ia hitung dari pesan yang diterima oleh si pengirim. Apabila tag tersebut valid, maka benar bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah si pengirim yang memiliki kunci rahasia. Sedangkan tidak benar, kemungkinan adanya terjadi persalahan penghitungan pada saat menghitung tag ataupun pesan dimodifikasi, atau kemungkinan juga yang mengirim pesan tersebut bukanlah si pemilik kunci rahasia. HAMAC merupakan menggunakan fungsi khas kriptografi seperti SH256 atau SHA512 yang digabungkan dengan kunci rahasia. HAMAC ini memiliki fungsi integritas pesan, di mana untuk menghindari terjadinya modifikasi pada pesan yang dikirim atau perubahan, sedangkan autentikasi memiliki fungsi peran, yaitu pesan itu digunakan agar benar-benar dipastikan bahwa yang mengirim pesan itu adalah orang yang memiliki kunci rahasia. Kemudian cara kerja singkat HAMAC. Kunci rahasia dicampurkan dengan data, lalu diproses dengan menggunakan operasi sort. Kemudian kunci luar digabung dengan hash pertama, kunci kedua digabungkan dengan hash kedua, sehingga mengeluarkan hasil akhirnya itu adalah nilai MAC. HAMAC itu merupakan hash dari kunci luar ditambah dengan hash dari kunci dalam yang ditambahkan dengan pesan. Kelebihan dari HAMAC. HAMAC ini sangat aman jika kita menggunakannya, jika dia menggunakan hash modern. Sedangkan kemudian yang kedua, tahan terhadap collision dan brute force. Kemudian yang ketiga, tidak perlu menggunakan hardware khusus dan juga banyak digunakan pada protokol internet modern. Contohnya itu keamanan HTTPS TLS, terus standar JSON Web Token, terus habis itu sistem API seperti Telegram, bot Google ataupun yang lainnya, kemudian protokol jaringan IPsec. CMAC. Apa itu CMAC? CMAC adalah MAC yang menggunakan algoritma block shipper, biasanya AES Advanced Encryption Standard, tidak memakai hash seperti HAMAC, tetapi memakai blok enskripsi. Cara kerja singkat CMAC yaitu pertama, pesan dibagi menjadi blok-blok 128 bit, yaitu ukuran untuk AES. Kedua, setiap blok diproses dengan algoritma AES dalam mode chaining. Kemudian yang ketiga, blok terakhir diolah dengan kunci tambahan atau subkey. Lalu keempat, hasil akhirnya adalah nilai MAC. Secara sederhana, si MAC sama dengan AES atau kunci pesan. Implementasi MAC pada protokol komunikasi pada TLS. Memastikan data HTTPS tidak diubah selama transmisi. Kemudian mengautentikasi bahwa data berasal dari server atau klien yang sah. TLS 1.2 menggunakan HAMAC, yaitu umumnya HAMAC SHA256. Kemudian IPsec.
MAC digunakan untuk autentikasi paket IP, integritas paket, pencegahan manipulasi header dan payload. Sistem IoT itu memastikan data sensor tidak dipalsukan, menghindari serangan spoofing atau sensor palsu. Kemudian ada mobile banking, mengamankan transaksi dari modifikasi. Kemudian ada memastikan hanya aplikasi resmi yang mengirim perintah. Dan API security, autentikasi request API, mencegah request palsu dan mencegah replay attack. Jadi, kesimpulan dari materi ini, MAC adalah mekanisme inti dalam keamanan modern yang memastikan bahwa data dapat dimodifikasi atau dipalsukan tanpa terdeteksi. MAC menjaga integritas, autentikasi, dan kepercayaan dalam hampir semua sistem digital, mulai dari komunikasi internet hingga sistem finansial dan IoT. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan dalam pembahasannya. Sekian dan terima kasih.